teman-teman, nama saya Lita. Di video kali ini saya mau share mengenai perkuliahan FKG. Karena di video-video sebelumnya itu banyak yang meminta saya untuk bercerita lebih mengenai FKG. Kali ini saya mau share lebih ke flashback cerita awal masuk sampai ke sarjana atau S1. Oke, yuk mulai ya. Jadi ini ada foto-foto pas waktu awal masuk. Sebentar. Oke. Ini ada beberapa foto. Nanti tak tunjukin ya. Pasti kalian juga sudah dengar mengenai ospek, karena ospek itu kan juga sangat berguna. Yang pertama itu buat adaptasi kita sebagai mahasiswa baru, kemudian kedua itu untuk membangun kerjasama antar mahasiswa, kemudian yang ketiga juga lebih menghormati terutama pada dosen, karyawan, dan juga pada senior. Selain itu juga melatih mental kita, karena kan sebagai calon dokter gigi kita tuh harus dilatih mentalnya, bener-bener harus kuat baja lah intinya, nggak boleh lemah. Jadi situ nanti mental kita juga sedikit-sedikit mulai dilatih biar kita lebih disiplin, lebih ininya tuh tidak gampang ngeluh dan tidak lemah, intinya tuh gitu. Ini foto pas saya waktu pakai hitam putih. Jadi pas waktu masuk pertama kali FKG itu pakai bajunya hitam putih. Itu agak lama sih, pokoknya adalah berminggu-minggu atau bulan, saya lupa, pokoknya pakai baju itu dulu. Dan juga ini juga ada foto lagi, itu pas pakai seragam. Jadi waktu itu ada event apa ya, ada seragam pokoknya, jadi pakai baju seragam merah sama hitam. Pokoknya roknya tetap harus hitam, itu juga harus kain, nggak boleh jeans, nggak boleh yang pendek gitu, nggak boleh, dia tuh harus kain. Dan ini foto saya sendiri waktu itu. Jadi oh ya, saya lupa, kalau kaos kaki dan juga sepatunya itu juga harus formal, jadi pakai sepatu hitam dan juga kaos kakinya putih. Terus ini lagi, ini pas waktu ada masih ospek juga, masih pas waktu ada acara BKGN atau Bulan Kesehatan Gigi Nasional. Few moments later. Nah, setelah ospek itu ya sama seperti fakultas lain, ada yang namanya kuliah atau kuliah pakar, kemudian ada juga skill lab. Jadi yang pertama adalah kuliah pakar. Jadi kuliah pakar ini sama sih seperti fakultas lain, atau mungkin juga sama seperti kalian pas waktu SMA. Ya, kita masuk ruangan, kemudian ada yang ngajar, dosen atau siapapun itu yang mengajar kita. Saya kira kalau ini udah ngerti ya, karena ini kan sama seperti kalian waktu SMA dulu. Kalau buat materinya sendiri, tentunya tentang pergigian, dia tuh banyak banget. Kalau misalnya kalian berpikir gigi itu simple, itu kalian salah banget. Gigi tuh banyak banget, banyak banget. Buktinya 4 tahun kan baru lulus kan nih, karena saya saking banyaknya itu. Tetapi kalau buat semester awal, kita juga belajar mengenai kedokteran umum, tapi tidak detail ya. Seperti misal kita harus juga bisa ngetes darah, tes tekanan darah maksudnya, kemudian tes golongan darah dan lain-lain, intinya yang mengenai kedokteran umum. Kedua, di FKG itu juga ada yang namanya SGD. Nah, kayak gini contohnya, atau ini ya. SGD atau yang disebut Small Group Discussion itu sebuah kelompok kecil seperti ini. Nah, kemudian dalam satu kelompok itu tentunya ada satu dosen yang membimbing. Nah, di situ kita diberikan satu kasus, satu skenario. Contohnya skenario-nya seperti ini. Ada pasien datang dengan keluhan gusi bengkak dan lain-lain. Nah, itu nanti kita suruh mendiskusikan itu, bagaimana perawatannya tepat, bagaimana prognosanya, dan apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi kita disuruh diskusi. Dan ini merupakan jadwal rutin yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Gigi. Biasanya seminggu ada 2 kali. Karena kita dituntut lebih berpikir kritis apabila nanti ada pasien seperti itu yang datang ke tempat kita pada saat kita menjadi dokter gigi. Jadi ini latihan kasus gitu gampangnya. Yang kedua itu adalah skill lab. Kalau skill lab ini kita lebih ke praktek. Karena sebagai dokter gigi kita dituntut selain teori juga kita harus bagus dalam skill. Nah, ini pas waktu foto skill lab, biasanya sih kalau skill lab itu kita ke Phantom. Jadi misal nambahnya ke Phantom, latihan cabut ke Phantom. Tapi kalau buat latihan buat meriksa biasa itu ke antar teman. Selain skill labnya ada di dalam kampus, itu juga ada di luar kampus seperti foto-foto ini. Nah, foto ini pas waktu skill labnya
di luar kampus, yaitu di SD dan juga di SMP, pokoknya di sekolah. Nah, kita tuh ngapain di sana? Ya kita memberikan edukasi kepada anak-anak di sana, bagaimana cara menyikat gigi yang benar, apa saja yang menyebabkan gigi berlubang, dan banyak lagi. Intinya edukasi. Dan selain itu kita juga memberikan gift, misalkan ada game-gamenya tertentu. Intinya kita sosialisasi agar anak-anak itu lebih care lagi terhadap kesehatan gigi dan mulut. Setelah kita menyelesaikan modul, kemudian kita sudah lulus ujian modul dan lain-lain, kita ada yang namanya KTI. Jadi KTI itu kalau di fakultas lain namanya skripsi. Waktu itu saya skripsinya mengenai jamur Candida albicans yang ada di rongga mulut. Jadi saya meneliti tentang itu. Setelah berbulan-bulan berkutat di skripsi, akhirnya sidang ini bersama dokter pembimbing saya, dan finally we are the champions, my friends. Aku lulus. We are the champions, my friends. Perjalanan belum selesai karena setelah sarjana itu ada namanya profesi yang mengubah gelar SKG itu berubah menjadi DRG atau dokter gigi, dan itu ditempuh di masa perkoasan. Bye bye, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe sekali lagi. Terima kasih. See you on the next video.